Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat semua kan? Kalian harus tetap jaga kesehatan, karena virus corona sekarang makin banyak. Jadi harus tetap jaga protokol kesehatan. Kalau kemana-mana harus memakai masker, jaga jarak dengan orang, terus mencuci tangan bila habis dari mana-mana dan memegang apa. Harus tetap stay at home ya. Oke, sekarang Ibu akan presensi dulu. Oke, alhamdulillah nihil ya kelas ini. Nggak ada yang sakit ataupun yang apa ya. Sudah kalian siap untuk menerima materi hari ini? Nanti Ibu akan sampaikan materinya. Namun hari ini Ibu akan mengajar dengan metode pembelajaran resitasi. Kalian udah tahu belum metode pembelajaran itu apa? Ya, metode pembelajaran adalah suatu rangkaian yang menyajikan materi pembelajaran yang harus meliputi segala aspek sebelum dan sesudah pembelajaran yang harus dilakukan oleh seorang guru dengan segala fasilitasnya yang terkait dengan dan digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Namun, metode pembelajaran resitasi yaitu merupakan metode mengajar dengan siswa yang diharuskan membuat resume tentang materi yang Ibu sampaikan nanti. Jadi nanti kalian membuat resume dan kalian boleh kelompok, satu kelompoknya yaitu 3 orang. Kan kita 18 orang kan satu kelas ini, jadi nanti satu kelompoknya itu 6 orang ya. Oke, selanjutnya kita menggunakan model pembelajaran tugas terstruktur. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan yang ingin dicapai. Namun, hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran tugas terstruktur, yaitu yang siswa itu wajib menyelesaikan tugasnya untuk mendalami dan memperluas penguasaan materi yang sesuai dengan materi yang Ibu sampaikan nanti. Dan kita menggunakan media pembelajaran teknologi, yaitu dengan menggunakan via Google Meet seperti ini karena masih corona ya kan, jadi harus masih menggunakan via Meet gitu. Teknologi membawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Oke, Ibu akan share-kan materinya. Materi hari ini yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dan negara. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Mengapa dikatakan seperti itu? Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ya, karena memiliki sejarah perjuangan yang panjang. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara ajaran filsafat telah menguasai dan menjangkau masa depan manusia dalam membentuk ideologi. Ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila, yang ditetapkan bersama dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan menjadi ideologi bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem ideal. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sistem ideal yaitu
Sistem ideal berarti rancangan atau gagasan atau cita-cita yang disusun dalam pikiran ide. Ya, juga adalah ideologi yang berarti kumpulan konsep-konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi sendiri adalah suatu cita-cita yang dianut oleh suatu negara, pemerintah, rakyat Indonesia. Secara keseluruhan, ideologi politik adalah sistem kepercayaan yang membenarkan suatu tatanan politik yang ada atau yang dicita-citakan oleh negara ideologi negara. Jadi, pengertian ideologi secara umum adalah sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan. Adapun ciri-ciri ideologi yaitu yang pertama, mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Yang kedua, mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan hidup, pandangan dunia, pedoman hidup, pegangan hidup, yang dipelihara, diamalkan, dilestarikan kepada generasi yang ada di bawahnya, dan diperjuangkan untuk mempertahankan dan kesediaan untuk berkorban. Ada juga fungsi ideologi menurut beberapa pakar di bidangnya. Yang pertama, sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individual. Yang kedua, segala jabatan pergeseran kendali kekuasaan dari generasi tua, founding fathers dengan generasi muda. Yang ketiga, sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu, masyarakat, dan bangsa untuk menjalin kehidupan dalam mencapai tujuan. Adapun perbedaan Pancasila sebagai ideologi bangsa, Pancasila sebagai ideologi negara, dan Pancasila sebagai pedoman hidup, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, serta menjadi tujuan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia. Yang kedua ada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila telah teruji kokoh dan kuat sebagai dasar dalam mengatur kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila juga merupakan wujud dari konsensus nasional, karena negara bangsa Indonesia adalah sebuah desain negara modern yang disepakati oleh para pendiri negara Republik Indonesia. Kemudian, nilai kandungan Pancasila dilestarikan dari generasi ke generasi. Jadi, nilai kandungan Pancasila itu tidak boleh pudar ataupun punah ya, harus tetap diturunkan dari generasi ke generasi. Adapun Pancasila sebagai pedoman hidup diupayakan untuk memberi pemahaman pada manusia dalam mengarahkan tindakannya yang disebut sebagai etika. Etika dibuat menjadi yang pertama, etika moral dan etika sosial. Sebagai individu manusia, mewujudkan kewajiban-kewajiban terhadap dirinya sendiri, terhadap Tuhan dan wilayah-wilayah hidup mereka yang berkenan dengan sisi individualnya. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Jika ada, boleh bertanya di kolom chat ya. Oke, Ibu tunggu. Belum ada yang bertanya. Tugasnya udah paham belum? Tugasnya itu membuat resume yang tadi Ibu jelaskan ya. Terus nanti dalam kelompok
itu 3 orang. Jadi ada 6 kelompok nantinya. Dan tugas ini dibuat PDF, dikumpulkan ke ketua kelas. Jadi besok yang menge-share materinya itu ketua kelas dan masing-masing kelompok hanya tinggal berpresentasi ya. Minggu besok juga sekalian presentasi. Oke, ada yang bertanya nggak? Kalau belum, Ibu akhiri. Jika ada yang belum paham, boleh nanti chat ke WA. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.